Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, selamat bertemu lagi bersama kami kawan-kawan pada presentasi mata kuliah ekologi mengenai organisme dan lingkungannya. Ya, adapun anggota dari kelompok 2 ini, yang pertama ada Sandy Firmansyah dengan NPM 192154117, dan yang kedua ada Ikrar Husni Zaini 192154053, dan Fahmi Ulumul Arifin NPM 192154035. Untuk materi pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama ada adaptasi dan seleksi alam, yang kedua ada adaptasi tanaman dalam lingkungan, dan yang ketiga adaptasi hewan dalam lingkungan. Untuk materi pertama yaitu adaptasi dan seleksi alam yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Bisa dilihat di PowerPoint kawan-kawan bahwa adaptasi adalah suatu produk seleksi alam, di mana setiap perilaku yang diwariskan morfologis atau ciri fisiologis suatu organisme yang telah berkembang selama suatu periode waktu melalui proses seleksi alam yang dipertahankannya atau meningkatkan kebugaran atau keberhasilan reproduksi jangka panjang organisme di bawah serangkaian kondisi lingkungan tertentu. Itu yang dimaksud dengan adaptasi pada suatu produk seleksi alam. Dan menurut Darwin, seleksi alam adalah produk dari dua kondisi. Kondisi apa saja? Yang pertama, variasi itu terjadi di antara individu dalam populasi beberapa karakteristik. Dan yang kedua, variasi menghasilkan perbedaan di antara individu dalam kelangsungan hidup dan reproduksi mereka sebagai hasil dari interaksi mereka dengan lingkungannya. Selanjutnya, menurut penuturan Darwin, di antara individu-individu yang melakukan reproduksi, beberapa akan meninggalkan lebih banyak keturunan daripada yang lain. Individu-individu ini dianggap lebih bugar atau lebih sehat atau lebih unggul daripada yang lain karena mereka berkontribusi paling besar kepada generasi selanjutnya. Organisme yang sedikit atau tidak ada keturunan berkontribusi sedikit atau tidak sama sekali berkontribusi bagi generasi penerus, dan oleh karenanya dianggap kurang sehat, kurang baik, atau kurang bugar. Itu menurut penuturan Charles Darwin. Selanjutnya, gen adalah unit warisan. Sifat-sifat diwariskan dari induk ke keturunannya. Akar dari semua persamaan dan perbedaan di antara organisme adalah informasi yang terkandung dalam molekul DNA atau asam deoksiribonukleat. Lalu selanjutnya, fenotip adalah fisik ekspresi genotip. Fenotip adalah ekspresi eksternal yang dapat diamati dari genotip. Besarnya sifat fenotipik terjadi karena ada dua alasan. Yang pertama, semakin banyak jumlah lokus, semakin besar kisaran fenotip yang memungkinkan. Dan yang kedua, lingkungan mempengaruhi variasi fenotipik. Selanjutnya, ekspresi kebanyakan sifat fenotip dipengaruhi oleh lingkungan. Seperti yang terlihat pada gambar, kemampuan suatu genotip menimbulkan fenotip yang berbeda ekspresi dalam kondisi lingkungan yang berbeda disebut plastisitas fenotipik. Ini gambar yang pertama, yang gambar jangkrik. Dan yang kedua, perubahan dalam organisme individu sebagai respon terhadap perubahan lingkungan kondisi tersebut disebut sebagai aklimasi. Yang gambar kedua, yang gambar kumbang, ini kumbang sawah, berbeda warnanya. Selanjutnya, variasi genetik terjadi pada tingkat populasi. Variasi genetik dapat terjadi pada dua tingkat hierarki. Yang pertama dalam subpopulasi dan yang kedua antar subpopulasi. Bisa dilihat di gambar ya, terkait variasi bentuk paruh atau ukuran paruh dari burung finch atau yang nama ilmiahnya Geospiza fortis. Selanjutnya, adaptasi adalah produk dari evolusi melalui seleksi alam. Meningkatnya tingkat kelangsungan hidup individu dengan paruh yang lebih besar mengakibatkan pergeseran sebaran ukuran paruh dalam populasi. Jadi yang dimaksud di sini adalah paruh yang berparuh besar
lebih berkemungkinan hidup panjang gitu dibandingkan paruh yang yang berukuran kecil, sehingga keturunan-keturunan dari burung pits selanjutnya berparuh panjang. Selanjutnya, beberapa proses selain seleksi alam dapat berfungsi untuk mengubah pola variasi genetik dalam populasi. Yang pertama ada mutasi. Apa itu mutasi? Mutasi adalah perubahan pada struktur DNA sehingga karakter suatu organisme berubah dan sifatnya dapat diturunkan. Yang kedua, reproduksi seksual. Reproduksi seksual adalah salah satu faktor yang menghasilkan variasi genetik akibat adanya rekombinasi gen dari kedua induk. Dua induk dengan dua sifat yang berbeda saling bereproduksi sehingga ada rekombinasi gen dari anakan dari kedua induk tersebut. Yang ketiga ada migrasi. Migrasi turut mendorong evolusi dalam faktor genetik karena adanya pergerakan alam dalam populasi melalui perkawinan antar anggota populasi. Seperti itu. Jadi ketika suatu organisme atau individu bermigrasi, di migrasi tersebut akan melakukan perkawinan yang menghasilkan keturunan yang memiliki karakteristik yang unik gitu, perpaduan antara individu yang berbeda seperti itu. Selanjutnya, seleksi alam dapat terjadi dalam diferensiasi genetik. Ya, bisa dilihat di gambar contoh dari latitudinal line in body size. Selanjutnya, adaptasi mencerminkan trade-off dan kendala. Ya, bisa dilihat pada gambar frekuensi distribusi dari burung finch ini. Selanjutnya, ada adaptasi mencerminkan trade-off dan kendala masih pada pembahasan yang sama. Bisa dilihat perbedaan antara gambar A, B, dan juga C yang berbeda dalam ukuran paruhnya. Selanjutnya, adaptasi mencerminkan trade-off dan kendala masih dalam pembahasan yang sama. Perbedaan dari burung finch di berbagai daerah disesuaikan dengan kondisi alam yang ia tinggali. Lalu ada mungkin sekian dari pembahasan saya. Selanjutnya ada pembahasan untuk materi 2 yang akan disampaikan oleh Saudara Fahmi Ulumul Arifin mengenai adaptasi tanaman pada lingkungan. Kepada Fahmi disilakan. Baik, terima kasih ya kepada moderator yang telah mempersilahkan saya, terutama pada pembahasan materi di bagian adaptasi tanaman pada lingkungan. Nah, yang pertama, ini kita disediakan gambar gitu. Dan pada judul utamanya itu, fotosintesis adalah suatu konversi karbon dioksida menjadi gula sederhana. Dan di sana sudah dilihat bahwa di mana CO2 dan H2O ataupun karbon dioksida dan juga air dirubah menjadi gula, yaitu C6H12O6 dan juga molekul oksigen gitu. Kemudian untuk selanjutnya, cahaya yang diterima tanaman memengaruhi aktivitas fotosintesis. Nah, untuk laju fotosintesis tanaman meningkat seiring dengan peningkatan level cahaya ke tingkat maksimum yang dikenal dengan titik saturasi cahaya. Radiasi matahari menyediakan energi yang dibutuhkan untuk mengkonversi CO2 menjadi gula sederhana. Dengan demikian, ketersediaan cahaya ke daun langsung mempengaruhi laju fotosintesis. Tingkat kehilangan CO2 saat nilai PAR adalah 0 memberikan perkiraan laju respirasi. Saat matahari terbit dan nilai PAR meningkat, laju fotosintesis juga meningkat. Nah, untuk selanjutnya, fotosintesis melibatkan apa saja gitu, pertukaran antara tanaman dan juga atmosfer. Nah, untuk pertukaran ini terjadinya pertukaran CO2 dan H2O antara atmosfer dan interior daun melalui stomata, melalui proses difusi. Dan untuk apapun ini gitu sudah diketahui bahwa di mana pertukaran CO2 dan H2O itu terdapat gitu ataupun terletak pada stomata gitu, pada stomata. Air bergerak dari tanah melalui tanaman ke atmosfer. Nah, di sini digambarkan juga gitu bagaimana pergerakan air dari tanah ke akar, kemudian ke daun, dan dari daun melaju ke atmosfer gitu melalui proses transpirasi ataupun penguapan. Untuk proses penyerapan karbon berbeda untuk autotrof, air, dan darat. Perbedaan utama di penyerapan karbon dioksida
dan asimilasi oleh autotrop air atau tanaman terendam, ganggang, dan fitoplankton dibandingkan tanaman terestrial adalah kurangnya stomata pada autotrop air. Untuk CO2 berdifusi dari atmosfer ke permukaan air dan kemudian dicampur ke dalam air. CO2 bereaksi dengan air untuk membentuk suatu bikarbonat. CO2 berdifusi langsung dari perairan melintasi membran sel. Selanjutnya, suhu tanaman mencerminkan keseimbangan energi mereka dengan lingkungan sekitar. Suhu daun, bukan udara yang mengontrol laju fotosintesis dan respirasi daun. Suhu daun tergantung pada pertukaran energi panas antara daun dan lingkungan sekitar untuk menjaga suhu internal dalam kisaran toleransi fotosintesis bersih positif. Tanaman harus bertukar energi panas dengan lingkungan sekitarnya. Dan untuk itunya sudah ditentukan di gambar. Nah, untuk kendala yang dikenakan oleh lingkungan fisik telah menghasilkan berbagai macam adaptasi tanaman. Jumlah radiasi matahari tidak hanya mempengaruhi ketersediaan cahaya, diperlukan juga untuk fotosintesis, tapi juga langsung mempengaruhi suhu daun dan sekitarnya. Selain itu, suhu udara secara langsung mempengaruhi kelembaban relatif, fitur yang mempengaruhi laju transpirasi dan penguapan air dari tanah. Contoh pengaruh suhu daun pada ukuran dan bentuk daun, bahwa suhu turun dari tengah ke tepi permukaan daun dan permukaan yang lebih kecil, yang lebih rendah suhu lebih kecil. Selanjutnya, nah untuk hubungan antara permintaan dan suhu air mempengaruhi adaptasi tanaman. Beragam adaptasi pada spesies tumbuhan sebagai respon terhadap bervariasinya ketersediaan air. Pada beberapa jenis tumbuhan disebut dengan tumbuhan C4 dan CAM. Bentuk modifikasi fotosintesis yang meningkatkan penggunaan air secara efisien dari lingkungan yang lebih hangat atau kering. Perbedaan umum dalam cahaya fotosintesis, kurva respon untuk spesies yang bisa pada lingkungan yang teduh dan tidak bisa pada lingkungan yang teduh. Kurva respon cahaya untuk dua spesies pohon yang hidup berdampingan di hutan pegunungan di wilayah Mediterania. Selanjutnya, tanaman menunjukkan kedua aklimatisasi dan adaptasi dalam menanggapi variasi suhu lingkungan. Perbedaan dalam respon suhu fotosintesis ini secara langsung berkaitan dengan berbagai adaptasi biokimia dan fisiologis yang bertindak untuk menggeser respon suhu fotosintesis dan respirasi ke arah suhu yang berlaku di lingkungan. Lanjut. Tanaman menunjukkan adaptasi untuk variasi ketersediaan hara. Tumbuhan membutuhkan berbagai unsur kimia untuk melakukan proses metabolisme dan untuk mensintesis jaringan baru. Dan dengan demikian, ketersediaan unsur hara memiliki banyak pengaruh langsung terhadap kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan tanaman. Selanjutnya, adaptasi tanaman terhadap lingkungan mencerminkan pertukaran antara tingkat pertumbuhan dan toleransi. Dari proses fisiologis dasar, terutama pada proses fotosintesis, berfungsi optimal di bawah suhu hangat dan pasokan nutrisi mineral, air, dan cahaya yang memadai. Ketika suhu lingkungan menjadi lebih dingin dan pasokan sumber daya penting menurun, tumbuhan merespon melalui berbagai mekanisme yang berfungsi untuk meningkatkan akses ke sumber daya yang membatasi atau meningkatkan kemampuan tumbuhan untuk berfungsi di bawah kondisi sumber daya atau energi yang berkurang. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Fahmi yang telah menyampaikan materi tentang adaptasi tumbuhan pada lingkungan. Selanjutnya kita beranjak ke materi terakhir, materi 3, yakni adaptasi hewan dalam lingkungannya. Kepada Saudara Sandy Firmansyah, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya
memaparkan poin ketiga dengan judul adaptasi hewan dalam lingkungannya. Oke, next. Oke, next. Oke, poin pertama, hewan memiliki berbagai cara untuk memperoleh energi dan nutrisi, seperti pada gambar yang tertera di sini, figur 7.5. Keragaman sumber energi potensial dalam bentuk jaringan tumbuhan dan hewan memerlukan keragaman karakteristik fisiologis, morfologi, dan perilaku yang memungkinkan hewan memperoleh dan mengasimilasi sumber daya tersebut. Oke, next. Hewan memiliki berbagai cara untuk memperoleh energi dalam nutrisi. Ada beberapa jenis yang tertera di sini, di mana ada carnivore, omnivore, herbivore, detritivore. Oke, next. Dalam menanggapi variasi dalam lingkungan eksternal, hewan dapat menjadi penyesuai atau pengatur. Seperti pada foto 7.7 ini. Kondisi lingkungan yang ekstrim dapat melebihi kemampuan suatu spesies untuk mengatur kondisi internal, menghasilkan kesesuaian dengan kondisi lingkungan eksternal. Selain itu juga, suatu spesies dapat menjadi pengatur terhadap satu fitur lingkungan, seperti oksigen, akan tetapi untuk penyesuaian terhadap fitur lain, seperti suhu. Oke, next. Adapun regulasi kondisi internal melibatkan homeostasis dan umpan balik seperti pada feedback loop tertera di sini. Ada beberapa variabel, efektor, integrator, reseptor, dan lain sebagainya. Ini tertera untuk regulasi kondisi internal yang melibatkan homeostasis dan umpan balik seperti pada foto 7.8 ini. Oke, next. Bisa dilihat pada gambar ini, hewan membutuhkan oksigen untuk melepaskan energi yang terkandung dalam makanan. Seperti beberapa bagian pada foto ini. Ada beberapa spesies yang mempunyai kebutuhan oksigen untuk melepaskan energi yang terkandung dalam makanan. Dan berbeda-beda sistem pelepasan energi yang terkandung dalam makanan tersebut. Oke, next. Seperti contoh foto ini bisa dilihat, hewan memelihara keseimbangan antara penyerapan dan hilangnya air, di mana sel hidup, baik tumbuhan maupun hewan, mengandung sekitar 75% sampai dengan 95% suatu air, dan air sangat penting untuk hampir semua reaksi biokimia di dalam tubuh, dan juga berfungsi sebagai media untuk mengeluarkan limbah metabolik dan untuk menghilangkan panas berlebih melalui pendingin evaporatif. Oke, next. Untuk selanjutnya, hewan bertukar energi dengan lingkungannya sekitar, di mana untuk mempertahankan suhu inti tubuhnya, hewan harus menyeimbangkan perolehan dan kehilangan panas ke lingkungan luar. Ia melakukan melalui perubahan tingkat metabolisme ke dalam dengan pertukaran panas seperti pada gambar ini bisa kita lihat untuk pertukaran energi dengan lingkungan sekitar untuk menyeimbangkan perolehan dan kehilangan panas dari luar. Oke, next. Oke, pada gambar ini juga kita bisa lihat poikilotrem mengatur suhu tubuh terutama melalui mekanisme perilaku, di mana sudah jelas dan tertera ada beberapa suhu tertentu yang berbeda-beda perbandingannya antara dari bawah sampai ke atas, dan tertera pada gambar juga mulai dari suhu 16 derajat Celcius, 17, dan lain sebagainya. Oke, next.
Oke, pada gambar ini juga ada beberapa hewan yang menggunakan cara fisiologis yang unik untuk keseimbangan termal, di mana ada beberapa contoh untuk hewan. Di sini ada lumba-lumba dan juga unggas untuk menyeimbangkan psikologis keseimbangan secara termal. Oke, next. Oke, pada gambar ini juga habitat hewan mencerminkan berbagai adaptasi terhadap lingkungan, di mana ada beberapa lingkungan yang menjadi adaptasi suatu organisme atau juga hewan tertentu untuk bisa bertahan hidupnya. Oke, next. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada poin ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Sandy yang telah menyampaikan materi terakhir pada presentasi kali ini. Dan penyampaian tadi sekaligus menutup presentasi kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya kawan-kawan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada pertanyaan, sila disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.